Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Bakri Akas MT. Di sini saya akan memulai untuk melakukan percakapan sesi coaching dalam hal pengambilan keputusan. Jadi saya di sini akan belajar untuk melihat bagaimana cara pemimpin pembelajaran di sekolah ini mengambil keputusan. Untuk itu, dengan segala hormat, Pak Bakri, untuk silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya posisi saat ini memang mendapatkan amanah. Saya adalah guru yang kemudian diberikan tugas tambahan amanah sebagai Kepala SMK Negeri 26 Jakarta. Terkait SMK Negeri 26 Jakarta, itu standar yang saya jalankan adalah standar tupoksi saya sebagai kepala sekolah, baik untuk kegiatan bidang maupun untuk kegiatan personal kumulatif untuk semuanya. Di SMK 26 ada 4 bidang memang, namun mungkin yang akan kita bicarakan di sini ya nggak apa-apa untuk kaitannya dengan 4 bidang. Jadi tugas kepala sekolah itu dalam untuk kegiatan keseharian itu memang dilakukan dengan standar, ada pelaksana teknis dan ada pelaksana koordinasi. Kalau kepala sekolah di SMK secara khusus memang standarnya seperti itu, lebih kepada SMK 26 karena kita adalah sekolah yang berbasis BLUD sudah, sehingga memang tugas sehari-hari itu ada pelaksana teknis. Nah, di sini disebut sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi baik yang berbasis anggaran maupun yang berbasis kegiatan keseharian. Nah, kalau kaitannya dengan membuat satu keputusan, tetap saja kepala sekolah bukan sekedar komando penuh, tapi kepala sekolah posisinya adalah standar koordinasi, karena seluruh unsur yang ada di sekolah itu punya kapasitas untuk terlibat di dalam satu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang bersifat strategis itu cenderung memang kita lakukannya di dalam satu rapat unsur yang terkait. Nah, hal yang terkait dengan urusan yang bersifat program itu memang dilakukan dalam bentuk kegiatan rapat umum yang biasa kita lakukan dengan kegiatan rapat kerja tahunan. Nah, kemudian sekolah ini kan memang untuk semua sekolah di Indonesia ini kan ada standar semesteran dan ada standar tahunan, sehingga kalau kita bicara masalah dalam rangka mengambil satu keputusan, ada keputusan yang dilakukan memang dengan komunikasi dengan semua unsur yang terkait. Ada juga memang yang langsung diputuskan oleh kepala sekolah sesuai dengan standarnya sebagai pengambil keputusan. Nah, kalau mau diambil contoh, salah satu yang bisa mungkin diambil contoh adalah terkait untuk yang standar, misalnya nih, ada kegiatan berbasis kesiswaan. Kesiswaan ini banyak bidang nih. Kesiswaan misalnya nih, apa yang mau dilakukan dalam 1 tahun itu diputuskan di raker. Kemudian pada saat berjalan, misalnya untuk satu ekskul misalnya nih, ekskul yang sedang berjalan, kemudian ekskul itu lagi akan menghadapi satu event lomba. Nah, misalnya nih yang baru saja sedang berjalan, yang masih hangat, kita bicara kaitannya dengan O2SN. Nah, kebetulan kita SMK 26 di dalam lomba berjenjang, mulai dari tingkat wilayah kita muncul, baik putra maupun putri untuk perorangan. Kemudian sampai di tingkat TKI, kita juga bisa muncul sebagai pemenang untuk di level tingkat TKI, sehingga pada saatnya kita sudah menuju ke tingkat nasional.
pada saat menuju ke dari jenjang-jenjang ini, kepala sekolah memang di sana posisinya adalah koordinasi penuh. Kenapa? Karena ini terkait pada saat bagaimana nih untuk memoles anak. Oke lah, ekskul jalan sesuai dengan standar harian, tapi pada saat sudah mau masuk di level lomba itu perlu ada penguatan, perlu ada poles-poles khusus. Di sana kepala sekolah bersama dengan wakil bidang kesiswaan itu secara khusus memantau, memandang, mengambil keputusan mana, di mana keputusan itu dilakukan. Posisi kepala sekolah adalah pada saat terkait dengan pelibatan eksternal, pelibatan pelatih khusus. Pada saat sudah melibatkan pelatih khusus, di sana ada hal-hal yang memang sangat strategis terkait dengan pembiayaan. Nah, kalau sudah bicara pembiayaan, karena kepala sekolah itu adalah KPA, kuasa pengguna anggaran, kepala sekolah pastinya harus bisa membuat keputusan di situ. Kalau itu sudah teranggarkan, wakil yang bisa langsung menjalankan. Tapi pada saat tidak teranggarkan, maka kepala sekolah harus membuat kebijakan. Pada saat itulah kemudian kita buatlah satu keputusan, karena ini ternyata kita bisa masuk nih sampai menuju wilayah DKI sampai ke nasional. Meskipun ada anggaran dari Sudi maupun dinas, tapi kan itu nanti. Itu kan kegiatan selesai berjalan dulu baru kemudian terbayar. Itu pun kalau ada. Nah, pada saat itu kepala sekolah harus mengambil keputusan. Kalau perlu merogoh kantong, karena kan kita tidak ada uang standby di sekolah, nggak ada itu. Nggak ada di dalam pengelolaan sekolah khusus untuk SMK negeri di DKI ini, itu tidak ada uang di dalam sekolah. Kebetulan kita adalah SMK BLUD. Nah, disinilah letak yang harus diambil keputusan oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah juga adalah kepala BLUD. Berarti bisa membuat satu keputusan, meminta kepada bendahara pengeluaran BLUD, adakah pendapatan? Kalau ada pendapatan, ini ada kegiatan yang memang harus disupport. Pada saat itu keputusan keluar, butuh apa saja, tinggal bertanya ke wakil kesiswaan atau pelatihnya atau pembinanya, berapa butuhnya nih untuk ini nih. Keluarlah proposal itu diputuskan oleh kepala sekolah, ini harus segera ditindaklanjuti karena ini kegiatan yang harus berjalan dan ini standar dinas banget, standar prestasi banget, harga diri sekolah. Keluarkan anggaran dulu, keluarkan berdasarkan standar, mengeluarkan uang juga dari pendapatan BLUD itu. Memang itu menjadi cadangan, karena kan kita punya pendapatan kita itu boleh dikeluarkan selama itu memang kebutuhan sekolah, dikeluarkan kebutuhan sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi. Nah, ini adalah sangat ini kompetensinya nih, talenta malah dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan. Seandainya nanti kemudian ada anggaran turun yang membiayai ini, tentu saja ini kembali ke BLUD. Jadi itulah salah satunya yang jadi koordinasi antara wakil kesiswaan, pelatih, siswa yang berprestasi yang memang menjadi atlet, kemudian di situ juga ada pembinanya, di situ juga ada gurunya, kemudian di sebelah sana ada unit lain ini, ada unit BLUD. Pada saat itu ada koneksi yang dibangun oleh kepala sekolah sehingga ini bisa berjalan dengan tanpa harus melanggar aturan-aturan yang ada. Oke. Alhamdulillah saya boleh bilang kita sekarang menjadi juara nasional untuk karate putri. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin kalau saya boleh coba analisa tadi Bapak, dilema etikanya itu sebenarnya bagaimana harus mengeluarkan uang yang berhubungan dengan pelatih, lomba, kemudian penguatan dan poles-poles sedikit tadi, tapi sementara uangnya belum ada, belum turun dari dinas pendidikan ya Pak. Terus sementara ini waktu event lombanya sudah dekat di depan mata, dan anak ini butuh dipoles dan butuh penguatan, dan akhirnya ada pihak benar yang maksudnya benarnya ya untuk
siswanya bisa menjadi penguatan, Ya, kemudian betul. bisa bersiap lomba, tapi ternyata dananya belum turun. Nah, dari Bapak sendiri selaku pimpinan pembelajaran di sekolah ini, Bapak membuat keputusan karena sekolah kita sudah BLUD, Hmm. maka untuk sementara ditalangi dulu dari bendahara BLUD. Bendahara pendapatan. Pendapatan BLUD. Pendapatannya. Jadi nanti begitu sudah dipakai, anak bersiap lomba dan maju ke ajang lombanya sendiri, nah begitu nanti dananya turun dari dinas baru dikembalikan kembali ke Itu BUMD. boleh. Oke, jadi seperti itu ya Pak, Iya. dilema etikanya dan cara Bapak untuk mengambil keputusan sehingga semuanya bisa berjalan Semua lancar berjalan. dan bahkan jadi juara nasional ya Pak Alhamdulillah. untuk karate. Itu yang jadi makanya kalau nanya saya apa yang sudah dilakukan, yang paling teringat jadi Ya. karena baru masih hangat. Oke, Ya. luar biasa Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga atas paparannya sehingga saya dalam hal ini hari ini bisa belajar lebih banyak lagi dari Bapak Oke. untuk pengambilan keputusan dan mungkin bermanfaat Sukses, untuk ya. saya ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Kabar Siap, sehat selalu, sukses Pak. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengadakan kunjungan ke sekolah SMK Mutiara Baru di daerah Bekasi Timur ya Bu ya. Nah, saya berkunjung ke tempat Ibu Rosdiana Raung selaku kepala sekolah dan hari ini mohon izin Bu, saya untuk mengadakan interview atau wawancara terkait sesi coaching untuk belajar melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan atau dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Untuk itu mungkin di awal silakan Ibu Rosdiana sebagai kepala sekolah memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rosdiana Raung, saya Kepala SMK Mutiara Baru di Kota Bekasi. Saya sudah mengajar kurang lebih 20 tahun dan sudah bertugas menjadi Kepala Sekolah kurang lebih 3 tahun. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu kita boleh langsung melakukan sesi coachingnya ya Bu ya. Oke. Selamat pagi Bu Rosdiana. Pagi. Sehat-sehat selalu ya. Sehat. Puri juga sehat. Alhamdulillah. Tampilannya luar biasa loh. Bu Rosdiana selalu matching gitu dari atas ke bawah dan apa tuh eye catching Bu. Jadi kita kalau melihat Ibu tuh selalu nyenengin banget. Biar gitu. semangat selalu. Biar semangat selalu ya Bu ya. Oke, mungkin saya di sini sebagai CGP ya di angkatan 8 saya ingin melakukan belajar sama Ibu mengambil keputusan gitu, terhadap suatu permasalahan yang akan mungkin terjadi ke depan seperti apa, dan saya mau belajar bagaimana sih Ibu sebagai kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema. Jadi dilema etika itu seperti misalnya antara benar lawan benar atau benar lawan salah atau bukan moral ya. Jadi kalau dalam hal ini saya mau mengambil belajar dari Ibu tentang bagaimana mengambil keputusan dalam dilema etika, mungkin dari antara rasa kasihan, demensis, lawan rasa keadilan atau rasa kesetiaan seperti itu. Mungkin Ibu ada kasus yang bisa diceritakan untuk jadi pembelajaran untuk saya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Puri atas kunjungannya yang juga sudah mempercayakan saya untuk sharing tentang apa yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Jadi mungkin sedikit pengenalan saja. Sekolah kami ini kurang lebih berdiri sudah lebih dari 23 tahun dan di sini ada 4 kompetensi kalian. Ada otomatisasi tata kelola perkantoran atau manajemen layanan bisnis, OTKP ya? OTKP, sekarang namanya sudah MPLB karena kami sudah kurikulum merdeka. Nah, kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga, lalu kemudian ada teknik sepeda motor, lalu kemudian ada desain komunikasi visual atau DKP ya kalau di sini. Nah, lingkungan di Kota Bekasi ini, terutama di Bekasi Timur, di daerah kami ini, kebetulan di Kecamatan Rawumbu, boleh dibilang masyarakatnya sangat beragam, terutama dari ekonominya. Jadi di sini juga mulai dari yang bawah sekali sampai yang atas sekali ada. Jadi pastinya ada gap. Nah, di sini sekolah banyak. Jadi permasalahan yang paling sering kami hadapi terutama sebagai sekolah swasta yaitu adalah dilema ketika kami sebagai institusi pendidikan harus memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, dan kita juga ketika bergerak di bidang sosial, berarti kita juga harus memikirkan bagaimana kita tetap mencerdaskan anak bangsa, namun kami juga punya tuntutan sebagai sekolah swasta. Pastinya orientasi dari pihak yayasan juga tidak murni hanya sosial saja, tapi juga ada tuntutan bisnis juga. Betul.
Jadi kembali lagi ketika bicara tentang bisnis, pastinya sekolah juga harus menghasilkan keuntungan. Nah, namun di sisi lain, saya sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Walaupun dengan masyarakat yang beragam, SMK sendiri mungkin kalau boleh dibilang siswanya itu kan tidak semuanya datang dari ekonomi yang cukup ya. Bahkan kebanyakan dari kami ini datang dari ekonomi yang di bawah. Low grade Ya, low ekonomi. Tapi artinya mereka juga tetap punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Nah, alhamdulillah SMK sendiri sudah berdiri lebih dari 23 tahun. Nah, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kebutuhan untuk operasional pendidikan itu kan terus naik. Pasti. Terus naik. Jadi bagaimana caranya? Tapi di sisi lain kami kalau terus menaikkan biaya pendidikan, akibatnya akan berdampak kami tidak dapat siswa. Sementara di sini sekolah makin banyak. Makin banyak. Iya, gitu. Jadi persaingan juga makin ketat, gitu kan. Jadi kami juga harus memikirkan bagaimana caranya tetap dapat siswa. Kemudian tapi kami juga bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, berkualitas juga. Nah, akhirnya tuntutannya ini gimana ya, harus seperti apa. Nah, dalam kurun waktu ketika saya menjadi pimpinan di sini, menjadi kepala sekolah, apalagi kemarin itu juga pada saat pandemi sebenarnya awal saya menjadi pimpinannya itu berat banget. Berat sekali ya. Startnya di pandemi ya Bu. Startnya di pandemi. Jadi di mana sekolah lain banyak yang tutup satu persatu, berjatuhan kolaps ya. Terutama di swasta ya. Kalau di negeri mungkin enggak ya. Kami harus survive. Sementara kan ketika walaupun pandemi itu siswanya sedikit, tapi ternyata kita butuh pengembangan teknologi. Karena kan sekolah juga jadi online ya, kita juga butuh teknologi jaringan yang kuat untuk mengakomodasi pembelajaran. Akhirnya saya sendiri memutuskan setelah mempertimbangkan dan juga berdiskusi juga dengan pihak yayasan, ada beberapa langkah-langkah yang kami ambil untuk mengantisipasi tersebut. Selain juga anak-anak yang bersekolah di sini juga ketika pandemi itu juga berat, mereka bayaran juga mungkin ada yang banyak nunggak ya, karena mungkin keluarganya juga, orang tuanya juga PHK, bahkan juga tidak sedikit juga yang mungkin orang tuanya meninggal pada saat pandemi itu. Lalu kami mengambil keputusan, salah satunya adalah membantu pertama anak-anak yang yatim. Itu kami bantu dengan memberikan keringanan biaya. Jadi kami mengajukan ke pihak yayasan dan kami juga akan melakukan survei terlebih dahulu bagaimana kondisi ekonominya. Nah, untuk anak-anak yang memang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, ada kali memberikan potongan bahkan sampai membebaskan biaya pendidikannya selama dia bersekolah di SMK Mutiara Baru. Ya memang tidak banyak, tapi itu salah satu. Karena kami juga tetap dituntut dari yayasan untuk istilahnya harus ada pemasukan, harus ada income. Karena untuk operasional ya. Iya, itu seperti itu. Nah itu ya memang tidak mudah, harus melalui diskusi yang cukup panjang sampai akhirnya di approve dari pihak yayasan ya. Itu seperti itu. Karena kami juga memberikan masukan-masukan apa nanti dampaknya, apa nanti konsekuensi yang harus dihadapi. Itu yang karena kami nggak mungkin membuat program, karena saya membuat program tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Kita harus memikirkan bukan jangka sekarang tapi jangka ke depannya. Nah terus kemudian selain itu sebenarnya selama ini di SMK Mutiara Baru juga kami sudah menerapkan memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi. Itu sudah dilakukan dari tahun ke tahun, bahkan sebelum saya menjadi kepala sekolah, dan saya tetap melanjutkannya. Tetap dilanjutkan. Itu juga salah satu membantu dan mendorong anak untuk berprestasi, dan mereka juga mendapat keringanan juga, mendapat beasiswa potongan juga untuk biaya pendidikan. Dan terakhir dalam kepemimpinan saya membuat terobosan dengan bekerja sama dengan panti asuhan di sekeliling. Itu terobosan, salah satu terobosan juga yang saya buat. Selain tadi memberikan kebebasan pendidikan untuk anak yatim, juga
salah satu terobosan bekerjasama dengan panti asuhan. Di sini kami juga ada beberapa panti asuhan yang bekerja sama, di mana anak-anak dari panti asuhan ini mereka itu sebenarnya punya kelebihan, terutama kami bekerja sama dengan panti asuhan yang berorientasi agama Islam. Kelebihannya adalah mereka tuh punya prestasi di bidang misalnya tahfiz Quran dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi satu kekuatan untuk sekolah kami. Jadi kami menerima mereka, tapi mereka dalam segi pendidikan kan mereka tidak bisa mendapatkannya di panti asuhan ya. Iya. Jadi kami memberikan kebebasan biaya pendidikan itu nol. Mereka tidak perlu membayar apapun selama mereka bersekolah di sini. Luar biasa. Itu seperti itu. Nah, namun dampaknya dari pihak panti asuhannya juga memberikan kami bantuan dalam bentuk ketika ada uji kompetensi tahfiz Quran. Oh. Jadi juga mereka juga mendukung kegiatan jadi Simbiosis mutualisme ya. Betul. Dan akhirnya di sekolah kami ada yang akhirnya jadi kelas tahfiz. Mereka kan kami SMK ya, orientasikan, tapi karena kami juga memandang perlu bahwasannya sekarang tidak menutup kemungkinan dan bahkan banyak perguruan tinggi juga yang menerima siswanya lewat jalur tahfiz Quran. Nah itu jadi akhirnya ini salah satu terobosan yang saya buat. Jadi dan alhamdulillah setelah berjalan beberapa waktu program yang positif ini di saat banyak sekolah yang mulai tumbang, terutama karena dampak pandemi, sekolah kami ada progres terus kenaikan. Jadi secara tidak langsung keputusan ini memang dilema ya, dilema artinya kita juga kasihan, tapi kita juga kan ya harus adil juga. Artinya kita adil kan kita juga harus memikirkan orang-orang yang bekerja di sini ya. Dan kami juga nggak mungkin guru-gurunya bekerja tapi gajinya digajikan juga nggak mungkin gitu kan ya. Jadi alhamdulillah itu juga bisa menjadi branding untuk sekolah kami, untuk promosi sekolah kami, karena sekolah yang tadinya mungkin di dalam pemikiran masyarakat, wah dengan gedung seperti ini mahal nih pasti gitu kan ya. Tapi alhamdulillah dari mulut ke mulut mereka bisa menyebarkan bahwa di SMK Mutiara Baru ada program-program yang memang tetap mengutamakan kualitas pendidikan yang terbaik, tapi tidak itu seperti itu. Keren banget sih, luar biasa. Mungkin saya banyak belajar nih ya Bu ya dari percakapan singkat kita kali ini ya, walaupun ya hanya beberapa menit, tapi saya banyak belajar. Di antaranya yang satu mungkin Ibu itu sebagai kepala sekolah walaupun baru 3 tahun tapi sudah bikin terobosan yang luar biasa. Satu itu. Kemudian tadi dilema etikanya adalah rasa kasihan terhadap siswa, tapi juga rasa kasihan juga terhadap guru-guru. Kalau nanti semuanya digratisin, guru-guru mau digaji pakai apa? Kan swasta ya Bu ya. Terus kemudian juga rasa keadilan rasa kesepian ya terhadap yayasan ini sendiri. Kalau nanti nol pemasukan ya bisa juga kolaps juga kan. Seperti itu. Tapi Ibu tetap berusaha membuat terobosan yang tadi hebat ya, dengan membiayai anak yatim, yang kemudian yang kurang mampu, dan satu lagi tadi bekerja sama dengan siswa berprestasi ya, kemudian juga bekerja sama dengan panti asuhan sekitar, yang dimana di panti-panti asuhan tersebut pasti ada anak-anak yang punya kemampuan tahfiz Quran tadi. Nah ini sih yang kalau dari saya yang tadi saya bikin merinding ya Bu ya, itu hal-hal seperti itu yang dinamakan jalur langit. Jadi Ibu tidak hanya mengusahakan bagaimana sekolah ini tetap berdiri, tetap banyak peminatnya, tetap banyak siswanya, bukan hanya dari jalur bumi ya, maksudnya usaha kita pakai flyer, poster atau apa gitu, tapi dari sisi yang lain berkahnya Bu, dari Ibu membiayai anak-anak yang habis Quran ini, jadi akhirnya malah angkanya semakin meningkat. Gitu itu luar biasa Bu. Keren banget. Saya sebenarnya memang mendengar kondisi sekarang itu satu persatu banyak sekolah yang tutup gitu ya, tidak dapat siswa, bahkan ada sekolah yang hanya dapat 1 siswa. Kami pun was-was memikirkan seperti itu nih, kami bisa survive atau enggak ya dengan kondisi sekarang ini. Tapi alhamdulillah ya grafiknya terus naik, ada peningkatan. Jadi saya memandang ini satu hal yang positif yang harus tetap dilakukan gitu ya. Selain mungkin kalau SMK ada terobosan-terobosan lain ya, terobosan-terobosan lain. Tapi ini salah satu terobosan yang salah satunya juga menjadi kekuatan buat kami.
Terima kasih banyak loh Bu Diana ya, kita banyak belajar. Terus intinya terobosannya ini apa ya, out of the box sih sebenarnya ya. Sekolah-sekolah swasta yang lain yang dimana orientasi mereka adalah diantaranya keuntungan, mereka tidak, mungkin saya rasa belum seberani Ibu untuk mengambil keputusan seperti ini. Tapi Ibu dengan dilema etika yang dihadapi, kemudian mengambil keputusan dengan sangat bijak ya, dengan approval juga dari ketua yayasan atau owner dari sekolah ini, dan akhirnya itu malah berhasil Bu. Dan itu jadi pembelajaran berharga buat saya Bu, untuk bisa, mungkin nanti saya akan coba juga dialog seperti yang Ibu lakukan, bisa bila nanti misalnya saya diangkat menjadi pemimpin pembelajaran di sebuah sekolah. Yang terpenting kita ketika membuat program itu, mungkin masukan dari saya adalah kita harus memikirkan apa dampaknya ke depan, untuk terutama untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk komunitas kita. Kemudian kita jangan berpikir hanya dampaknya saja, tapi jangka panjang ke depan. Iya. Kan yang dibutuhkan adalah sustainable ya, keberlanjutan. Itu yang paling penting, karena banyak sekolah sebenarnya yang melakukan promosi-promosi yang kalau boleh dibilang luar biasa ya, nggak masuk di akal. Ini mungkin tambahannya sedikit sharing ya, sedikit sharing. Ada beberapa sekolah itu yang memberikan gratis biaya pendidikan untuk semua pendaftar. Kalau daftar di bulan ini biaya pendidikan gratis selama 3 tahun. Kami memikirkannya aja, wah itu bikin kita berani banget gitu ya. Berani banget gitu ya, berani banget, dan itu bikin kita apa ya, wah ngedown ya, ngedown. Kenapa? Memang itu jadi salah satu program yang luar biasa gitunya saat itu gitu. Tapi saya sempat berpikir Iya bisa sustainable. Apa kita harus terus seperti itu gitu ya? Karena kan pendidikan itu juga sebenarnya tidak murah ya. Iya. Itu kalau kita memberikan kualitas yang terbaik. Kami juga nggak mau nanti ketika anak masuk di sini, apalagi SMK itu kan udah menjadi apa ya, pencetus pengangguran ya di Indonesia. Penyumbang pengangguran tertinggi katanya dari SMK. Kami nggak mau gitu, kami pengen tetap berkualitas. Jadi kalaupun kami punya programnya itu memang bukan semata-mata hanya untuk euforia. Iya, di awal semata aja, terus kemudian nanti setelah itu jadi seperti menjebak orang. Iya. Gitu. Itu yang kami takutkan seperti itu. Makanya kami, walaupun kami juga punya, tapi kami harus punya kekuatan. Artinya kalau punya program ini dampaknya seperti apa. Gitu. Jadi murah tapi tidak murah. Iya. Keren banget. Mungkin kalau boleh saya kasih kesimpulan ya Bu, di sini ada individu lawan masyarakat. Karena masyarakatnya ya sekolah-sekolah swasta di sekitar kita juga sebagai kompetitor kita ya. Kemudian juga Ibu juga sudah memikirkan paradigma yang terjadi adalah jangka pendek vs jangka panjang. Berarti kalau kita kasih promosi di awal sampai biaya pendidikan gratis selama 3 tahun, apakah itu bisa terus berlangsung ya? Ibu juga memikirkan itu. Jadi saya banyak belajar dari Ibu hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu ceritakan ke saya tentang tadi dilema etika, kemudian tadi individu lawan masyarakat, kemudian jangka pendek versus jangka panjang, itu bisa menjadi penguatan bagi saya sendiri. Kemudian saya bisa implementasikan. Oke, semangat selalu. Terima kasih banyak Bu Rosdiana, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama, Kita bisa senang bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di SMK 65 Jakarta di daerah Cipinang. Saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK 65 yaitu dengan Bu Ati. Sesi coaching kali ini atau sesi wawancara ini untuk saya bisa belajar dari Kepala Sekolah di sini atau dari Bu Ati tentang bagaimana cara melakukan pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut berhubungan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Jadi izin mungkin Bu Ati sebelum kita mulai sesi coaching untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Puri. Perkenalkan, saya Ati Triastuti, Kepala SMK Negeri 65 Jakarta. SMK Negeri 65 Jakarta ini merupakan unit sekolah baru yang berdiri pada tahun 2019. Sekolah ini mempunyai 3 konsentrasi keahlian, yaitu konsentrasi keahlian BPLG, yang kedua konsentrasi keahlian BKV, dan yang ketiga adalah konsentrasi keahlian BCF atau film, ya, broadcast dan film.
seluruhnya ada masing-masing. Untuk yang jurusan DKV di sini ada kelas 10 ada 6 kelas, kemudian kelas 11 ada 3 kelas, soalnya ada 6 kelas juga, kemudian yang kelas 12-nya kita masih kurikulum kurikulum 2013, yaitu 3 kelas. Untuk PPLI pun demikian, kelas 10 6 kelas, kelas 11 6 kelas, kelas 12 kita masih pakai RPL, itu 3 kelas. Kemudian yang terakhir jurusan film. Jurusan film ini yang kelas 10 6 kelas, kelas 11 6 kelas, kelas 12 ada 3 kelas, dan untuk khusus jurusan film ada kelas 13 1 kelas. Jadi karena baru 4 tahun kita baru meluluskan untuk jurusan RPL dengan DKV baru 2 lulusan, 2 tamatan. Sedangkan untuk jurusan film baru 1 kali kita meluluskan. Itu mungkin profil dari SMK 65. Mantap, baik. Terima kasih banyak Bu Ati atas perkenalan profil sekolahnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita sudah akan memulai saja sesi coaching kita kali ini. Oke, apa kabar Bu Ati? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu Ati kelihatan lebih fresh nih. Padahal jadi kepala sekolah bebannya agak berat ya Bu ya. Tapi kelihatannya Ibu lebih semangat, kelihatan lebih sehat, lebih fresh ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Ya, karena persoalan itu harus dihadapi, bukan lari dari ke masalah itu. Quotes hari ini. Terima kasih Bu Ati ilmunya di awal ya. Jadi permasalahan itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi. Oke, di awal mungkin saya juga akan mulai bertanya kepada Ibu sebagai kepala sekolah Bu. Walaupun sudah banyak menghadapi masalah, tapi saya hanya minta Ibu menceritakan mungkin 1 atau 2 masalah terkait pengambilan keputusan. Itu ada benar lawan benar atau benar lawan salah. Kalau benar lawan benar itu biasanya berhubungan dengan dilema etika, di mana satu pilihan itu memang benar dan satu pilihan lagi juga benar, jadi sama-sama benar. Dan saya cuma pengen tahu caranya Bu Ati sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran di sini, gimana sih caranya ngambil keputusan. Nah, satu lagi ada sisi namanya benar lawan salah, jadi itu namanya bukan moral. Jadi saya di sini terserah Bu Ati mau menampilkan permasalahan tentang apa, saya mudah-mudahan bisa belajar dari cara Ibu mengambil keputusan. Boleh langsung? Oke, siap. Sebetulnya ketika saya berada di sini banyak sekali persoalan ya, baik persoalan yang dari yang ringan sampai yang berat gitu. Apalagi kebetulan kita ini baru saja menghadapi COVID ya, pembelajaran dari rumah. Jadi ketika mereka datang lagi ke sekolah itu sudah sangat berubah. Dalam arti COVID itu membuat karakter kita berubah. Secara tidak langsung berubah ya? Sangat berubah ya, dan bukan hanya dari siswanya tapi juga orang tua. Tapi saya akan hanya mengambil dari 1 permasalahan saja. Kebetulan ada siswa saat ini siswanya kelas 11. Permasalahan itu ketika siswa tersebut masih di kelas 10. Anak ini sering bolos, sering terlambat. Ketika di sekolah, di kelas itu ada guru, alasan mau ke kamar mandi atau kemana, akhirnya kabur. Ada itu. Terus dan kebetulan di jurusannya jurusan PPLG. Pengembangan perangkat lunak dan game. Iya betul. Kita sudah panggil orang tua 1 kali, 2 kali, 3 kali, kan sebetulnya kan kita kasih poin kan. Di sini masih sistem poin. Karena sebetulnya sistem poin ini masih berkaitan juga dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021. Itu kan ada penerima KJP ada 23 larangan yang tidak boleh dilanggar. Tapi salah satunya bolos itu. Nyontek masal juga sebetulnya. Nyontek masal masuk dalam larangan KJP ya? Larangan KJP ya, merokok, tawuran dan sebagainya. Saya harapannya sih ya kalau untuk memutus KJP juga agak berat juga ya, karena kondisi ekonomi semenjak pandemi juga kan kita ini sangat terpukul kan.
banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya sehingga untuk biaya sehari-harinya pun kurang gitu, apalagi untuk menyekolahkan anak. Jadi itu pun tidak saya ambil gitu ya. Jadi saya pertama itu saya panggil orang tuanya, kemudian saya tanya akar permasalahannya apa. Bisa jadi karena memang pernah punya pengalaman sebelumnya, jurusan itu berat ya, Tidak sesuai mungkin ya Iya. sama minat anak. jangan-jangan ketika masuk di kelas 10 mau daftar PPLG ini apa ya gitu kan, kalau Penasaran. daftar gitu kan, begitu daftar ternyata menghadapi materi yang sulit kayak PW, PBO gitu kan. Pemrograman berorientasi objek. Iya, itu butuh kompetensi yang cukup tinggi buat anak kamu. Apakah mungkin anak ini salah jurusan? Ayo deh ngobrol dulu dari hati ke hati ke orang tuanya gitu kan, dengan orang tuanya. Mungkin salah jurusan. Ternyata kalau seandainya pun jangan salah jurusan, waktu itu kebetulan pas menjelang PPDB saya sarankan mumpung ada kesempatan PPDB, kalau memang salah jurusan mundur, coba daftar lagi PPDB Di tahun berikutnya. yang lain. Di tahun berikutnya. Iya. Atau kalaupun seandainya masih mau di jurusan ini karena memang sebetulnya mampu gitu ya, saya sarankan nanti pun ada PPDB dikasih, tapi ternyata anak tersebut lebih memilih ke sini. Ya, jadi waktu itu kita terus pantau anaknya, kita berikan instrumen setiap hari, anak kita harus laporan. Progresnya. Iya, Progres mengerjakan instrumen. Iya. Hari ini kamu belajar apa? Minta tanda tangan sama gurunya setiap hari seperti itu. Jadi kita bisa memantau anak itu ada di kelas atau tidak, kemudian mengerjakan tugasnya atau tidak. Dan alhamdulillah laporan dari wali kelasnya anak itu aman, tidak pernah lagi bolos, kemudian absensinya juga bagus, keterlambatannya juga bagus. Bahkan saya sendiri yang memantau pagi-pagi. Luar biasa Ibu. Saya panggil anaknya, saya datang di sekolah jam segini ya, berarti kamu harus sudah ada di sini paling tidak 10 menit sebelum bel. Dan alhamdulillah hasilnya alhamdulillah baik. Jadi intinya ketika anak bermasalah bukan berarti kita harus memutus anak itu untuk keluar, karena memang kan sekolah negeri juga kan memang tidak boleh yang keluar. Tidak boleh mengeluarkan siswa ya. Tidak boleh. Jadi untuk kasus anak ini melalui wali kelas, kemudian juga kekesiswaan memantau progresnya. Anak itu membuat semacam buku harian ya, seperti jurnal gitu. Bahwa hari ini dia mengerjakan apa, dia datang jam berapa, kemudian itu kita cek setiap harinya. Jadi progresnya kita lihat terus perkembangannya. Alhamdulillah setelah beberapa bulan dari kenaikan kelas Juli ya, Agustus, September 2 bulan ini ada perubahan, dan memang betul anak itu sebetulnya mampu di PPLG. Ya mungkin karena waktu itu pembinaannya kurang, kalau ada pemanggilan orang tua tapi Tidak ditindaklanjuti dengan baik ya. tidak ada progres yang kita nilai, kita lihat, akhirnya ya balik lagi seperti itu, lagi seperti itu. Sampai alhamdulillah sekarang ini sudah baik. Dan yang paling penting yang selalu saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, kita ini sebagai guru ibaratnya seperti seorang montir radio, ya, montir radio, Tukang servis ya. tukang servis radio. Apapun kondisi radio yang datang yang harus kita servis, kalaupun nggak ada bunyinya, bagaimana caranya supaya radio itu bunyi lagi? Bunyi lagi. Jadi tidak dibuang. Itu juga yang harus kita lakukan terhadap siswa, bahwa apapun sikap kelakuan anak-anak yang tidak sesuai gitu ya, artinya yang
tidak baik, sebetulnya anak itu bukan tidak baik ya. Hanya belum menemukan orang yang cocok untuk Betul. Itu saja sih sebetulnya yang saya lakukan, yang saya sampaikan ke guru. Ayo kita rangkul anak-anak, kita berikan ruang mereka supaya mereka merasa dihargai di sekolah ini. Ya, contohnya anak-anak yang awalnya suka buat keributan, yang kumpul-kumpul di suatu tempat, alasannya reuni gitu ke arah tawuran ke arah tawuran. Kita kumpulkan apa sih yang menjadi minat mereka gitu. Ternyata minat mereka di bidang olahraga tertentu. Kita rangkul, kemudian kita ajak, ayo fasilitasi kita fasilitasi. Ya, alhamdulillah sekarang mereka yang kumpul-kumpul di kuburan sudah fokusnya ke olahraga. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi saya dari sini dapat pelajaran berharga sekali ya, bahwa tadi ada siswa yang sudah sering bolos, yang sering izin keluar terus tiba-tiba menghilang gitu. Kalau dari sisi ibu sebagai kepala sekolah mungkin secara aturan dia akan diputus KJP-nya ya Bu. Ya, betul. Tapi kalau dari sisi ibu tadi demesis atau rasa kasihan tadi, ibu tetap merangkul, membina bagaimana caranya supaya siswa ini tetap bisa sekolah lanjut dan bersemangat. Nah, cara yang tadi ibu ambil itu, keputusan yang ibu ambil sangat luar biasa menurut saya Bu ya, karena saya bisa mencontoh itu. Jadi anak ini diperhatikan benar secara intens, kemudian dipantau terus, bahkan ibu sebagai kepala sekolah memantau dengan intens juga gitu, dibantu sama wali kelas dan guru, kemudian dimonitoring, terus ada datanya sehingga anak ini datang jam berapa, hari ini mengerjakan apa, progresnya tercatat semua tuh ya, terekod, sehingga lama-lama treatment dari kita yang seperti itu membuat dia merasa diperhatikan. Merasa diperhatikan, akhirnya dia untuk bolos-bolos lagi atau untuk nggak masuk sekolah lagi, dia tidak melakukan itu lagi, dan berhasil dari Juli kemarin sampai September ini anaknya sudah berubah ya. Itu luar biasa. Jadi KJP-nya nggak jadi diputus ya. Nah ini jadi satu kasusnya Bu Ati juga sudah memikirkan jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau jangka pendek siswa ini suruh mengundurkan diri saja, nanti ke depannya hancur. Tapi Bu Ati memilih memikirkan jangka panjangnya sehingga melakukan treatment yang tadi dilakukan oleh Bu Ati dan tim guru di sini, sehingga juga anaknya berhasil melewati masa krisis. Dan satu lagi juga tadi ada anak yang hobinya ngumpul-ngumpul atau reuni-reuni dengan sekolah lain di kuburan atau di suatu tempat ya Bu ya, terus mau ke arah tawuran. Nah, energi untuk tawurannya sama Bu Ati ini malah dialihkan ke arah olahraga. Jadi anak-anak yang berminat di tawuran biasanya kecerdasan kinestetik tuh ya Bu ya, ke arah gerakan-gerakan, tapi Bu Ati malah justru merangkul dan memfasilitasi dengan mungkin sparring untuk pertandingan olahraga atau untuk perlombaan, dan anak ini berhasil juga membuat prestasi untuk sekolah. Oke, terima kasih banyak Bu Ati untuk pelajarannya hari ini. Saya dapat pelajaran baru, dan satu quotes yang diingat, kita sebagai guru itu bagaikan seorang montir yang harus menservis alat elektronik, dalam hal ini radio. Bagaimana caranya radio yang tadinya sudah mati itu harus bisa bunyi lagi ya Bu. Jadi caranya bukan dengan membuang radio tersebut, tapi kita ambil radio tersebut, kita servis, dan akhirnya bisa berbunyi normal kembali. Itu yang pelajarannya hari ini. Makasih banyak Bu Ati untuk hari ini, luar biasa. Saya dapat pelajaran baru bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara menghadapi masalah, tadi rasa kasihan lawan kesetiaan terhadap lembaga gitu, dan jangka pendek dan jangka panjang juga. Terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbicara lagi. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih.